Assalamualaikum. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Apa kabarnya bunda-bunda yang cantik-cantik? Teman-teman yang soleh dan soleha, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Robbal Alamin. Kali ini Dapur Mama Jani akan membagikan resep cara membuat gado-gado pengantin. Nama lain dari gado-gado pengantin ini orang menyebutnya juga dengan rujak pengantin. Ada juga yang menyebut dengan asinan pengantin ataupun salad pengantin. Tapi saya menyebutnya dengan gado-gado pengantin saja ya. Dan ini katanya ya pada daerah tertentu ya, kalau ada acara pengantinan, hajatan ya, nikahan, nah gado-gado pengantin ini selalu ada. Nah, makanya dinamakan gado-gado pengantin ya. Baik, tidak berlama-lama kita lihat saja ke bahan-bahannya. Ini ada seladah bokor ya. Seladah bokor sebanyak 150 gram. Kemudian timunnya ini 3 buah. Ini seberat 200 gram. Kemudian saya pakai kol merah, kol ungu juga disebut ya. Ini kol ungu, kol merah sebanyak 160 gram. Kemudian tidak lupa saya tambahkan juga ini kol biasa kubis ya. Nah, ini sedikit saja. Ini sedikit saja. Ini sebanyak 85 gram atau secukupnya. Kemudian bahan lainnya ini ada telur rebus ya, 2 buah, kemudian kentang rebus juga sama 2 buah, bisa dikukus ataupun direbus ya bunda, kentangnya sama telurnya. Kemudian tahu goreng, saya tambahkan ini tahu goreng 3 buah. Kemudian ini untuk pelengkap ada emping ya, ini sudah digoreng secukupnya saja. Kemudian bawang goreng ya secukupnya saja juga sama. Nah, kita ke bumbu sekarang. Bumbunya, nah ini ada kacang, ini kacang tanah, ini sudah digoreng sebanyak 100 gram. Kemudian ada tambahan, selain kacang goreng saya pakai juga ini ya bumbu kacang yang sudah jadi. Ini bumbu kacang yang sudah jadi ya, bumbu pecel ya, bumbu pecel 1 buah, ini sedikit saja, ini ada kurang lebih 1 ons ya, ini sudah jadi. Kemudian gula merah ini sudah disisir 50 gram. Ada ebi, ini sudah direndam dan dicuci 2 sendok makan. Kemudian cabai merah keriting ini 5 buah. Karena dari bumbu yang sudah jadi ini sudah cukup pedas ya. Jadi saya pakai 5 buah saja cabai keriting, tapi boleh ditambahkan sesuai selera, bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya. Kemudian bawang putih 2 siung, bawang merahnya ini 5 siung. Kemudian garam, nah garamnya sedikit saja 1/4 sendok teh, karena dari ebinya sendiri sudah asin ya. Kemudian bumbu yang sudah jadi tadi itu pun sudah memakai bumbu ya. Nah, ini sayurannya semuanya sudah dicuci. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ke proses berikutnya. Sekarang saya akan mengulek bumbu ya. Tidak saya blender ya, karena ini sedikit ya jumlahnya. Maka akan saya ulek saja. Jadi kasih garam sedikit ya. Cabainya dipotong-potong dulu. Nah, sekarang ebinya juga diulek ya, sama-sama dengan bumbu. Kita ulek saja.
Ini nanti bumbunya jadi gurih ya, karena pemakaian ebi ini. Jadi tidak perlu memakai penyedap lagi ya Bunda, tidak perlu memakai kaldu bubuk lagi, karena ebinya sendiri sudah gurih. Nah, sudah cukup ya. Kacang tanahnya yang sudah digoreng sama diulek saja. Boleh mau di blender juga ya Bunda. Nah, ini karena saya bumbunya diulek. Nah, ini kacangnya juga mau diulek juga. Nah, ini sudah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Kita sisihkan. Sekarang kita goreng ya bumbu yang sudah diulek. Goreng sampai wangi ya, biar ebinya tidak bau mentah. Kemudian masukkan kacang yang sudah diulek tadi, bumbu kacang yang sudah jadi kita ikut masuk. Kemudian garam sedikit saja, kalau kurang nanti kita tambahkan. Kemudian gula merahnya ya yang sudah disisir. Kemudian dikasih air ya secukupnya saja, airnya secukupnya saja. Kita lihat nanti kekentalannya. Nah, ini diaduk terus ya. Ini kekentalannya harus cukup ya Bunda. Jadi jangan terlalu kental, juga jangan terlalu encer. Ini sudah cukup. Kemudian akan saya beri perasan jeruk ya, jeruk lemon. Ini sedikit aja ya. Tadi lupa saya, maaf, tidak menyebutkan jeruk lemon. Jeruk lemonnya secukupnya, saya ambil sedikit, 1 kerat kecil ya. Nah, ini diperas saja. Kemudian kalau tidak ada jeruk lemon bisa memakai cuka Bunda ya. Ini resepnya semuanya saya tulis di deskripsi box ya. Jangan khawatir kalau ada yang terlewat, karena semua resep dari dapur Mama Jani semuanya ada di deskripsi ya, ditulis. Nah, ini sudah cukup ya Bunda. Kentalannya sudah matang, sudah saya cicip barusan, pas banget, tidak ada penambahan lagi. Rasanya segar ya, karena kita kasih jeruk lemon. Nah, ini saya matikan saja. Selanjutnya akan saya potong-potong sayurannya terlebih dahulu, selada bokornya. Aduh, maaf ini ya ada suara mendesis. Suara desisnya ini dari panci presto, kebetulan saya lagi merebus daging ya, jadi terdengar berisik ya, tidak apa-apa ya Bunda. Nah, ini kita potong-potong saja sesuai selera saja ya. Sesuai selera. Kemudian kalau merahnya sama diiris. Nah, ini diiris kecil-kecil ya Bunda. Seperti ini saja. Kol merah, kol ungu ya. Ada orang yang menyebutnya dengan kol merah, ada juga yang menyebut kol ungu.
Ini sebetulnya lebih ke ungu ya. Waduh, ini desisannya makin hebat. Aduh. Sekarang kalau kubisnya ikut sama diiris juga, iris halus. Nah, ini timunnya sudah dikupas. Nah, ini biar bagus bentuknya akan saya sayat dengan garpu ya. Nah, seperti ini. Nanti ketika dipotong tepinya bergerigi ya, Bunda. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang kita potongnya potong serong ya. Nah, dipotong serong. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini bergerigi, bagus bentuknya ya. Tahunya jangan lupa dipotong-potong, bebas saja ya, Bunda. Saya mau bentuk dadu ya. Nah, ini saya potong 3 lagi seperti ini. Sekarang kentangnya sama kita potong ya, sesuai selera saja Bunda ya memotongnya. Nah, saya potong begini saja. Nah, ini telurnya kita potong-potong juga. Kalau Bunda mempunyai pemotong telur itu lebih bagus ya Bunda, lebih rapi biasanya. Karena kalau pakai pisau suka sedikit berantakan, terutama kuning telurnya. Nah, sekarang semuanya sudah jadi, kita tata ya di piring ceper. Saya pakai piring ceper. Pinggirannya sebelah kita hias dengan selada bokor. Nah, kita tuang selada bokornya di sini. Kemudian tambahkan kol ya. Tambahkan kol, kemudian tambahkan kol ungu, kemudian dikasih kentang ya, secukupnya ditata Bunda ya, sesuka hati saja. Kemudian telurnya ini kuning telurnya pecah ya. Harus memakai pemotong yang khusus untuk telur ya, jadi nanti hasilnya mulus. Kemudian nah, kita beri tahu ya, ini tahunya belum. Nah, kita beri tahu di atasnya. Kita beri tahu. Dan terakhir sayurannya, ini timunnya ya. Nah, timunnya. Ini cantik, timunnya cantik ya, bergerigi.
disiram dengan bumbu gado-gado ya. Nah, ini bumbu gado-gadonya. Nah, di atasnya ini nanti juga seperti kental, tapi nanti kalau sudah bercampur dengan sayuran, bumbunya akan mencair ya Bunda. Jadi jangan takut kekentalan, karena nanti akan mencair. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, yang baru bergabung, subscribe dulu, like, share, dan komen ya. Nah, terakhir sekali kita taburi dengan bawang goreng dan emping. Nah, ini bawang gorengnya di atasnya, kemudian empingnya. Nah, empingnya ini agak besar, kita potong dulu, dipecahkan dulu ya. Nah, sudah jadi gado-gado pengantin kita. Ini segar banget ya Bunda ya. Jangan lupa sekali lagi like, share, dan komen. Bagi yang sudah subscribe, yang belum, sekalian subscribe-nya ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.